Udah ya mulai ya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di malam kali ini kami ingin mempresentasikan terkait analisis kami terkait skema penanaman modal asing Apple di Indonesia dalam perspektif hukum investasi yang mana analisis kali ini adalah sebagai salah satu untuk mengajukan nilai di mata kuliah hukum investasi yang mana anggotanya sendiri saya Maudia Hoirunisa, ada teman saya Faisal Sarifudin, Nur Hamimah, Hadi, Naifa, Tere, Zulfa, dan Alfian. Lanjut aja di bagian latar belakang mungkin. Baik, sebelumnya izinkan saya mengatas suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kita mengambil masalah atau bahan kajian di makalah kali ini. Untuk latar belakangnya yaitu dalam hal penanaman modal asing, perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia itu wajib mematuhi ketentuan TKDN dengan memastikan sebagian komponen produksinya itu dirakit di dalam negeri ataupun di Indonesia. Bagi perusahaan Apple, kebijakan ini menjadi tantangan karena mayoritas pemasok atau produksinya itu berasal dari luar negeri. Kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri memiliki manfaat positif. Salah satunya adalah membantu industri dalam negeri memperoleh teknologi dan dari perusahaan asing. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mewajibkan investor asing tidak hanya berinvestasi tetapi juga berkontribusi langsung dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di negara tempat mereka berinvestasi. Sebagai contoh, perusahaan Apple bisa berbagi teknologi dengan berbagai cara seperti memberikan pelatihan kepada pekerja lokal, mendirikan pusat riset dan pengembangan atau membangun fasilitas produksi yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya penjualan iPhone 16, salah satu smartphone yang ada di Indonesia ini sempat tertunda karena Apple belum memenuhi standar TKDN yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Untuk mengatasi masalah ini, Apple mengusulkan investasi senilai 100 juta dolar guna membangun fasilitas produksi di Bandung, Jawa Barat. Namun pemerintah menilai jumlah investasi tersebut ternyata masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negerinya. Setelah melakukan negosiasi lebih lanjut, Apple memutuskan untuk menambah investasinya hingga mencapai 1 miliar dolar. Modal ini akan digunakan untuk membangun pabrik di Batam yang berfokus pada produksi airtag dengan harapan dapat memenuhi sebagian persyaratan TKDN. Selain itu, Apple juga berencana mendirikan pusat penelitian dan pengembangan atau R&D serta akademi bagi para pengembang aplikasi yang ada di Indonesia. Agar bisa memenuhi syarat TKDN tanpa harus membangun pabrik sendiri, Apple memilih berinvestasi melalui vendor pihak ketiga. Salah satu contoh perusahaan yang bekerja sama dengan produsen global di Indonesia adalah PT Satnusa Perdata yang ada di Batam, yang mana perusahaan ini telah merakit berbagai perangkat elektronik untuk merek-merek internasional lainnya. Dengan cara ini, Apple tetap bisa mengikuti aturan TKDN dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi sehingga proses produksinya menjadi lebih cepat dan bisnisnya tetap berjalan di Indonesia. Oke, bisa next. Untuk rumusan masalah yang kita ambil pada makalah kali ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana kebijakan tingkat komponen dalam negeri ini mempengaruhi strategi investasi Apple yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana skema investasi melalui vendor yang dilakukan oleh Apple bila ditinjau dari segi hukum investasi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana tinjauan skema transfer teknologi bagi investasi Apple di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah tujuan kami membuat makalah ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tingkat komponen dalam negeri terhadap investasi Apple di Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui dan mengkaji skema investasi melalui vendor yang dilakukan oleh Apple berdasarkan hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menganalisis skema transfer teknologi pada investasi yang dilakukan Apple di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya terkait dengan pengaruh kebijakan TKDN terhadap strategi
investasi Apple. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan secara umum tingkat komponen dalam negeri atau biasa disingkat sebagai TKDN didefinisikan sebagai besaran kandungan dalam negeri dari barang atau jasa atau kombinasi dari keduanya. Nah, di sini menurut pemahaman saat ini TKDN didirikan dengan tujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat industri yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mengukur TKDN sendiri adalah dalam pembuatan mesinnya dengan memeriksa bahan, proses produksi, dan sumber daya manusia yang digunakan di dalam proses produksi tersebut. Apakah penggunaan tenaga kerja atau bahan digunakan dari bahan dalam negeri atau bahan dari luar negeri. Secara umum, pengadaan barang atau jasa dalam negeri harus memiliki minimal 40% nilai TKDN dan bobot manfaat perusahaan. Bisa di next? Baik, terima kasih sebelumnya, Tere. Aku akan melanjutkan mengenai pengaruh kebijakan TKDN terhadap strategi investasi Apple. Dalam tujuan kebijakan TKDN itu, untuk meningkatkan penggunaan produk lokal dalam proyek pemerintah yang diharapkan akan meningkatkan industri dalam negeri, lalu menciptakan lapangan kerja baru dan juga mengurangi ketergantungan pada produk impor. Tingkat pemasukan pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPH akan meningkat dengan mengoptimalkan TKDN. Nah, di sini Apple itu perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama itu adalah pengelolaan sumber daya atau research sebagai faktor kondisi payment, di mana langkah pertama dalam menerapkan rencana manajemen sumber daya manusia adalah dengan merekrut dan menerima staf baru. Nah, dilanjutkan dengan yang kedua ada hubungan dengan industri pendukung. Di mana mengenai industri pendukung ini, hampir semua perangkat keras Apple itu diproduksi oleh mitra alidaya yang sebagian besar berbasis di Asia. Namun, beberapa komputer seperti Mac tentu terbuat di AS dan juga Irlandia. Nah, selanjutnya ada struktur strategi Apple. Nah, di sini dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga layanannya, Apple Inc. berdedikasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif di pasar yang kompetitif. Terima kasih, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya tentang tujuan hukum investasi terhadap skema investasi Apple. Nah, Apple sendiri itu kan dalam bentuk investasinya itu menggunakan vendor. Nah, kenapa sih Apple ini memilih menggunakan vendor daripada membangun perusahaan sendiri? Nah, yang pertama itu karena memastikan proses produksi berjalan secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu vendor yang digandeng oleh Apple itu sendiri yaitu perusahaan Foxconn dan Lexar ICT. Dua vendor ini terkenal dengan memiliki keahlian tinggi dalam manufaktur presisi serta kapasitas produksi dalam jumlah besar. Dengan jaringan pabrik yang luas dan tersebar di berbagai negara, Apple dapat memenuhi permintaan global dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, di Indonesia itu sendiri, Apple berencana untuk mendirikan pabrik di Batam dengan menggandeng Lexar ICT. Nah, ini merupakan perusahaan dari Cina yang berasal dari Cina dengan investasi sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun. Nah, pabrik ini direncanakan untuk memproduksi aksesoris AirTag dan diharapkan mampu memenuhi 65% kebutuhan AirTag global. Nah, Lexar ICT ini merupakan mitra utama Apple yang telah berperan dalam produksi sebagai sebagian besar produk dari Apple seperti AirPod, iPhone, dan Vision Pro. Nah, dengan rencana operasional yang dijadwalkan bakal bisa mulai pada awal tahun 2026. Nah, pabrik ini diperkirakan bakal menyerap 2.000 tenaga kerja yang menjadikan langkah strategis Apple dalam memperluas rantai pasokan global dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, selain bekerja sama dengan Lexar ICT, Apple juga akan berencana untuk bermitra dengan Long Harmony untuk memperkuat rantai pasokan globalnya di Indonesia. Nah, Long Harmony ini akan membangun fasilitas produksi di Bandung yang difokuskan pada pembuatan kain mesh untuk AirPod Max. Nah, langkah ini menandai komitmen Apple dalam meningkatkan investasi dan kolaborasi dengan mitra lokal serta memperluas jaringan manufaktur di Indonesia. Alasan yang kedua kenapa Apple memilih vendor daripada membangun pabriknya sendiri yaitu karena Apple bisa lebih fokus pada kompetensi inti seperti desain inovatif, pengembangan perangkat lunak, dan strategi pemasaran. Nah, dengan adanya vendor ini, maka
pihak Apple akan menyerahkan seluruh proses produksi kepada pihak ketiga yang lebih berpengalaman dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, maka Apple dapat mengalokasikan sumber dayanya untuk menciptakan produk yang lebih unggul dan menarik bagi konsumen yang lebih fokus pada kompetensi inti. Nah, alasan yang ketiga itu dari segi finansial. Penggunaan vendor ini dapat membantu Apple untuk menghemat biaya produksi melalui tenaga kerja yang lebih murah serta skala ekonomi yang lebih besar. Vendor ini lebih berpengalaman dalam produksi massal dan bisa menekan biaya operasional tanpa mengurangi efisiensi dan kualitas produk. Tidak hanya itu, banyak vendor yang telah berinvestasi besar dalam teknologi otomatisasi dan robotika yang mempercepat integrasi teknologi canggih ke dalam produk Apple ini sendiri. Alasan yang keempat itu ada pengurangan risiko. Dengan pemilihan vendor, maka di beberapa wilayah, maka Apple bisa mengurangi risiko gangguan rantai pasokan akibat bencana alam, krisis ekonomi, atau ketegangan politik. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa produksi tetap berjalan dengan lancar tanpa mengalami hambatan yang signifikan. Bisa dilanjut teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa peraturan undang-undang terkait tentang investasi. Yang pertama, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah memberikan dukungan untuk mempermudah proses dalam berinvestasi di Indonesia. Contoh konkret penerapan aturan ini adalah investasi yang dilakukan oleh Apple melalui vendor Luxshare ICT. Yang kedua, yaitu Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal ini, investasi yang dilakukan oleh Apple melalui vendor mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satunya pada pembangunan pabrik di Batam. Dalam pembangunan pabrik di Batam ini, bentuk dukungan dari pemerintah Indonesia diwujudkan melalui pemberian berbagai fasilitas infrastruktur termasuk akses ke kawasan industri, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Dan yang terakhir yaitu Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal ini, menjelaskan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia harus memiliki dampak positif bagi negara tersebut. Hal ini juga menjadi sebab mengapa Apple bisa berinvestasi di Indonesia. Dampak positif yang diberikan Apple diantaranya yaitu yang pertama, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga lokal. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dampak positif yang keempat itu ada dengan adanya investasi Apple ke Indonesia itu bakal merangsang pertumbuhan industri lokal, terutama bagi pemasok komponen elektronik, industri, manufaktur, logistik, serta layanan pendukung lainnya. Nah, dengan adanya kebutuhan supply yang meningkat, perusahaan lokal dapat mengembangkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional. Tidak hanya itu, kehadiran Apple ini juga berpotensi mempercepat pertumbuhan ekosistem startup dan perusahaan rintisan di Indonesia. Dengan peningkatan infrastruktur teknologi serta peluang kolaborasi dengan Apple, startup lokal bakal lebih mudah mengakses teknologi canggih, mentorship, serta pasar yang lebih luas. Nah, untuk dampak yang terakhir itu, dari sisi penerimaan negara, adanya investasi Apple ini bakal memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Naifa dan Nur yang telah menjelaskan dari aspek hukumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema transfer teknologi pada investasi Apple. Skema yang digunakan Apple dalam transfer teknologi adalah pendirian Research and Development Center di Indonesia. Research and Development Center dalam penanaman modal asing sendiri bukanlah hal yang asing dalam industri ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagai salah satu undang-undang pertama yang mengatur mengenai penanaman modal asing, transfer teknologi dikonsepkan menjadi tiga. Pertama itu transfer kepemilikan, kedua adalah transfer tenaga kerja, dan ketiga adalah transfer pengetahuan. Dan
transfer teknologi juga diatur secara ringkas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi. Dan dalam hal Apple sendiri, Apple dalam membangun Research and Development Center sendiri bekerjasama dengan 15 universitas di Indonesia. Salah satunya adalah UI, ITB, dan ITS. Next slide, please. Ya, tadi sempat saya mention sedikit tentang regulasi tentang transfer teknologi dalam U25, tepatnya diatur melalui pasal 10 pada bagian ayat 4 yang berbunyi perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada rekan tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga penanaman modal asing dan juga transfer teknologi dalam penanaman modal asing juga direkomendasikan oleh United Nations, terutama oleh United Nations, UNCTAD, dan UNCTC. Selanjutnya, bagian selanjutnya tentang komitmen investasi Apple akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfian. Next slide, please. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Hadi Alfian. Kemudian yang selanjutnya itu langkah transfer teknologi pada investasi Apple di Indonesia itu adalah membangun Apple Developer Academy, yaitu strategi ini adalah berbasis pada pengembangan inovasi dan perusahaan Apple sendiri itu tidak mendirikan perusahaan atau pabrik dalam jangka panjang karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor stabilitas dan keamanan. Jadi stabilitas dan keamanan ini dikarenakan apa? Karena kan di Indonesia sendiri itu ada tambang-tambang ilegal yang sangat berisiko terhadap penanaman modal asing dengan cara membangun perusahaan atau pabrik untuk memproduksi komponen perangkat. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada ilustrasi dari salah satu tambang ilegal yang mana Apple ini kan untuk mendirikan perusahaan kan tentunya bertujuan untuk membuat komponen-komponen yang mana menunjang dalam produksi Apple itu sendiri. Nah, karena Indonesia itu sangat marak tambang ilegal, maka Apple tidak setuju untuk membangun pabrik yang berjangka panjang. Kemudian bisa di next, tolong. Nah, kemudian untuk Apple sendiri ini dalam membuat transfer teknologi melalui pengembangan inovasi itu Apple sudah melakukan investasi dengan nilai sebanyak 1,6 triliun yang mana ini telah dilakukan oleh Apple sejak tahun 2018. Dan untuk ketentuan ini sendiri Apple telah memenuhi syarat-syarat pasal 36 ayat 2 huruf E Permen Perin nomor 29 tahun 2017. Bahwasanya huruf E ini berbunyi, investasi lebih besar dari 1 triliun rupiah mendapatkan nilai TKDN sebesar 40%. Dan kemudian dalam perencanaan pembangunan Apple di Indonesia, yaitu membangun Apple Developer Academy, itu ada beberapa faktor yang membuat Indonesia ini menyetujui strategi yang diberikan oleh Apple. Faktor yang pertama yaitu Apple bertujuan membangun sumber daya manusia yang mampu melakukan pengembangan aplikasi serta teknologi di Indonesia. Kemudian yang kedua, Apple telah berusaha memenuhi ketentuan dalam kebijakan di Indonesia mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam TKDN. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, memasuki kesimpulan, analisis yang kami sudah lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Apple sebagai perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia itu berkomitmen untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau yang disebut dengan TKDN dengan melakukan investasi signifikan dalam fasilitas, produk, dan pusat dalam melakukan investasi signifikan dalam fasilitas produksi dan pusat penelitian yang mana meskipun Apple menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan TKDN, Apple juga berupaya untuk berkolaborasi dengan vendor lokal dan mengembangkan sumber daya manusia melalui inisiatif seperti Apple Developer Academy. Yang mana dalam hal ini, sekali lagi Apple berkomitmen dengan cara melakukan transfer teknologi melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan bagi pekerja lokal dan pendirian pusat riset dan pengembangan. Hal ini tentunya sejalan dengan UU kita, yakni UU nomor 25 tahun 2007
tentang penanaman modal yang mana yang mengharuskan investor asing untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di negara tempat mereka berinvestasi. Masuk ke dalam saran, berikut adalah saran yang bisa diajukan. Yang pertama, yakni ada peningkatan kolaborasi dengan vendor lokal yang mana Apple dalam hal ini sebaiknya terus memperkuat kemitraan dengan vendor lokal untuk memenuhi persyaratan TKDN dan meningkatkan kapasitas dalam hal produksi. Hal ini tentu tidak hanya akan membantu Apple dalam memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja. Di poin kedua, yakni investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini Apple juga perlu melanjutkan dan memperluas inisiatif seperti Apple Developer Academy untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, yang mana pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan industri teknologi. Di poin ketiga, yakni transparansi dan komunikasi dengan pemerintah, yang mana dalam hal ini Apple sekali lagi disarankan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah Indonesia terkait kebijakan investasi dan regulasi yang berlaku, yang mana hal ini juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan adanya manfaat dari investasi yang dilakukan, serta untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Di saran terakhir ada diversifikasi investasi, yang mana selain fokus pada produksi, Apple juga dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan R&D di Indonesia. Ini akan memperkuat posisi Apple sebagai pemimpin teknologi dan mendorong investasi lokal yang dapat bermanfaat bagi ekosistem teknologi di Indonesia. Kurang lebih itu saja presentasi untuk analisis kami, yakni analisis skema penanaman modal asing Apple di Indonesia dalam perspektif hukum investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.